Kalau kamu belum tahu, saya lagi ada di daerah dengan curah hujan paling tinggi di Indonesia. Ya, kamu nggak salah dengar. Bahkan kata Google, selama 365 hari, ya basically 1 tahun, daerah ini diguyur hujan selama 331 hari. Iya guys, jadi daerah ini hampir setiap hari diguyur hujan. Ih, hujan lagi. Hujan. Makanya selama 24 jam ke depan, saya bakal coba bertahan hidup di daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia ini. Lihat saking seringnya hujan di daerah sini, bahkan genangan-genangan air di pinggir jalan pun ada ikannya. Untuk tahu apa ya perbedaan cara bertahan hidup orang-orang di sini? Kalau kita tinggal di kota, nongkinya di kafe-kafe. Kalau di sini, nongkinya di pinggir api unggun, soalnya dingin sekali. Doakan saya baik-baik saja lah ya. Ya, sebenarnya saya agak bohong sedikit sih guys. Soalnya kalau kita cek data, kota dengan curah hujan paling tinggi di Indonesia itu ada di Timika, Papua. Terus di posisi kedua ada Padang Pariaman di Sumatera Barat. Yang ketiga barulah ada di Kabupaten Luwu Utara, tepatnya di Sulawesi Selatan. Dan ya, karena saya orang Sulawesi, kalau mau ke Papua jauh, kalau mau ke Sumatera juga jauh. Jadi kita pilih yang ketiga saja. Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dan semisal kita mau bandingkan antara dua daerah teratas, yaitu Timika dan Padang Pariaman, Ya, tidak terlalu jauh sih perbedaannya. Jadi kita bakal explore Luwu Utara. satu masalah kecil, kalau kamu nggak tahu, Luwu Utara ini jadi kabupaten paling luas di Sulawesi Selatan. Makanya pada saat saya menginjakan kaki di Luwu Utara, ya nggak hujan sama sekali. Jadi biar saya tahu titik paling sering hujannya ada di mana, saya coba tanya ke Meta AI kan. Jadi kan saya lagi ada di Luwu Utara. Saya mau tanya dong, titik dengan curah hujan paling tinggi di Luwu Utara ada di mana? Titik dengan curah hujan paling tinggi di Luwu Utara ada di Kecamatan Rongkong. Jadi tanpa basa-basi, saya putuskan untuk langsung berangkat ke Rongkong. Dan setelah hampir 2 jam masuk ke lorong dengan menggunakan motor, tibalah saya di kawasan Rongkong. Dan betul saja, kita langsung disambut dengan hujan deras. Padahal di area tempatku shoot video tadi, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, tidak hujan sama sekali. Dan mungkin kamu bakal bertanya, kok naik motor sih bukan naik mobil? Ya, kamu lihat sendiri lah ya jalanannya kayak apa. Iya guys, di sini banyak aspal yang rusak, bahkan tanah longsor. Mungkin karena faktor utamanya berada di dataran tinggi dan curah hujan di sini bisa dibilang cukup ekstrim. Jadi kita sudah ada di daerah Rongkong. Ini Kecamatan Rongkong dan ini jadi daerah dengan titik paling sering hujan di Indonesia. Ini saya sudah tiba sekitar jam segini. Sudah mau jam 6. Kita disambut sama kabut. Ini bicara sambil menggigil. Kita bakal nginep di rumah ini. Mungkin kamu bakal bertanya, kok nginap di rumahnya orang? Soalnya kalau kamu berkunjung ke sini, setiap warung yang ada di wilayah Rongkong dan sekitarnya memperbolehkan kita untuk menginap di rumahnya secara cuma-cuma. Bahkan diberi kamar khusus untuk pengunjung. Dan kebetulan saya sudah pernah ke sini, ya semoga ibunya masih kenal saya lah ya. Diingat jika ada diingat kak. Oh iya, ingat. Yang mana yang mana? Itu yang pernah datang siang-siang di sini. Iya kan? Nggak salah lagi. Iya guys, untungnya ibunya masih kenal saya. Tapi karena cuaca di sini semakin malam semakin dingin, jadi saya putuskan untuk menghangatkan badan di api unggun. Di rumah-rumah sini memang ada memang penghangat badan begini. Semua rumah, Semua di sini 3 warung pasti ada. 3 warung pasti ada. Kita saja orang lokal sini kedinginan. Iya. Apalagi saya yang pendatang. By the way, ini di luar lagi hujan dan kalau kita berdiam diri di daerah yang jauh dari api unggun, suhunya itu menusuk di badan. Kayak dinginnya itu menusuk di badan. Nah, karena cuaca di sini dinginnya ndak ngotak, ya kamu tahu lah ya, makanan ternikmat di dunia ketika cuaca seperti ini apa? Indomie. Iya, kita nyampe dulu. Cuaca dingin, hujan-hujan, makan mie. Oh my god, enaknya. Dan setelah sudah makan, karena ini daerah pelosok, jadi jam 8 orang-orang di sini sudah bersiap untuk tidur. Kalau di kampungku ini jam 8 begini, aduh, masih keluyuran. Keluyuran. Kalau di sini jam-jam begini, kalau keluar ndak anu kah? Ndak bahaya? Ndak, cuma ndak ada apa-apa di. Jadi mau kemana? Oh, selamat pagi waktu Rongkong. Jadi saya baru bangun. Ini jam berapa? Oh my god. Ini sudah mau jam 10. Saya baru bangun. Nah, untungnya katanya orang-orang warga lokal sini, kalau ini lagi musim kemarau, jadi pagi sampai jam 1 itu enggak hujan. Nah, jam 1 sampai malam itu baru hujan.
Jadi saya ada kesempatan untuk kasih kering bajuku. Soalnya bajuku yang pada saat saya kesini itu kena hujan kemarin dan basah. Jadi saya jemur di sana. Cuma ini meskipun ini masih jam 10, ini saya kedinginan loh. Masih kedinginan. Tanganku mengkerut-mengkerut kentara. Ini kentara atau tidak? Tanganku mengkerut-mengkerut semua. Oh my god. Cuma meskipun ini musim kemarau, tapi lihat awan di sini tuh mendung-mendung semua. Awan di sana mendung-mendung. Kentara tidak? Kayak awannya gelap-gelap semua. Nah, setelah pakaianku sudah kering, saya putuskan untuk coba mengelilingi Rongkong. Karena Rongkong ini bisa dibilang wilayahnya cukup besar. Nah, siapa tahu pada saat saya keliling-keliling Rongkong, dapat hal-hal unik yang tidak ada di daerah lain. Tapi karena waktu sudah mau menunjukkan jam 1 siang, ya seperti yang diprediksi sama warga lokal tadi apa? Iya guys, akan turun hujan. Dan kayaknya ini bakal mau hujan besar sih kayaknya. Karena sudah gelap semua cuaca di belakang. Ini, kalian bisa lihat awan-awannya. Sudah mulai hujan deras. Dan kalian mau lihat vibes Rongkong seperti apa? Vibes Rongkong seperti ini. Ya memang kita lagi ada di dataran tinggi. Tapi semisal kamu bilangin saya lebay, kok baru mendung sudah pegang payung? Ya kamu lihatlah warga lokal di sini. Meskipun baru mau turun hujan, orang-orang di sini sudah memegang payung pada saat keluar rumah. Mungkin saking seringnya hujan di sini, jadi dia sudah tahu jadwal kapan akan turun hujan. Nah terus pada saat saya ngobrol dengan warga lokal sini, katanya rumah-rumah yang ada di Rongkong mayoritas itu agak berbeda dengan rumah pada umumnya di Indonesia. Karena rumah di Rongkong memiliki desain unik dan tradisional dengan atap yang curam dan tajuk yang lebar, sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan atap akibat beban air hujan yang terlalu berat, lalu bisa mempercepat aliran air hujan. Lihat di daerah sini, mungkin karena saking seringnya hujan, aspalnya sampai hilang, bahkan sampai diselimuti sama lumpur. Oh my god. Nah terus ada satu hal yang bikin saya lumayan shock. Soalnya di daerahku pemandangan ini tidak ada sama sekali. Iya guys, genangan air di Rongkong mungkin karena saking tidak pernahnya surut, sampai ada ikan yang tinggal di sana. Bahkan bukan ikan yang sedikit, tapi bisa dibilang ikan dengan jumlah yang cukup banyak. Oke guys, sebenarnya saya masih banyak mau shoot video di daerah Rongkong. Cuma karena mayoritas warung-warung di sana itu menggunakan tenaga surya, jadi kalau kita mau cas HP, mau cas kamera, itu terbatas. Dan sayangnya pada saat di waktu sore hari itu baterainya kameraku habis. Jadi ya saya tutup saja videonya sampai di sini. Tapi kalau saya mau simpulkan, ada beberapa hal unik yang saya dapat di Rongkong. Mulai dari rumah-rumah di sana hampir semuanya ada api unggun karena cuacanya dingin. Terus rumah-rumah di sana mayoritas didesain atapnya seperti ini. Nah kalau di rumah-rumah pada umumnya kan seperti ini. Nah, dia didesain seperti ini agar mengurangi risiko kebocoran akibat air hujan yang terlalu berat. Terus yang paling unik juga ini genangan air yang ada di Rongkong, ada beberapa yang ditempati sama ikan-ikan. Jadi ikan-ikan itu bukan ikan yang sedikit, tapi ikan yang banyak. Dan wah itu unik sih. Tapi ya saya bersyukurnya pada saat ke sana musim kemarau, karena kalau bukan musim kemarau, aduh kayaknya baju dalamku, celana dalamku masih basah sampai sekarang. Jadi bagaimana menurut kalian perjalanan kali ini? Berminat tidak untuk tinggal di daerah dengan curah hujan paling tinggi di Indonesia? Coba kasih tahu saya.